Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu ke-7 Paskah kali ini. Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari bacaan Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 dengan tema khotbah hari ini, Nafas Hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, manusia adalah makhluk yang sibuk. Buktinya, semua orang aktif melakukan banyak hal, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan kadang sampai tidak bisa tidur. Namun sayangnya, kesibukan yang dilakukan sering hanya sebatas rutinitas. Akibatnya, segala kesibukan tadi menjadi kurang bermakna. Sayang memang, jika kesibukan yang luar biasa sampai-sampai menghabiskan kekuatan dan nafas hanya menjadi sebuah rutinitas tanpa makna yang berarti. Saudara-saudara yang terkasih, orang Kristen juga sering kali sibuk melakukan banyak hal, termasuk dalam kehidupan peribadatan dan doa. Mulai dari ibadah minggu, PA, persekutuan doa, sarasehan, saat teduh, dan lain-lain dilakukan setiap hari tiada henti. Namun seringkali semua doa dan ritual ibadah juga dilakukan dalam kesadaran sebagai rutinitas. Melalui khotbah hari ini, mari kita belajar dan berusaha agar ibadah, doa yang kita lakukan benar-benar dimaknai sebagai nafas yang menjadi kebutuhan hidup dan memberi daya kekuatan, bukan sekadar rutinitas belaka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, apakah doa itu? Sebuah pertanyaan klise nampaknya, namun tidak salah kiranya jika kita sedikit mengulas apa itu doa. Betul, doa bukan sekadar untaian kata yang terucap. Doa adalah dialog yang berisi ungkapan dalamnya relasi manusia dengan Tuhan. Tetapi mengapa masih ada orang Kristen yang takut dan kesulitan untuk berdoa? Saya melihat ada hal-hal yang mendasar yang menjadi penyebabnya. Yang pertama, orang sering berusaha dan berlomba bermain tutur kata dalam doa, sehingga seseorang yang merasa kurang mampu bertutur kata kadang malu jika diminta untuk berdoa. Yang kedua, masih ada di antara kita jemaat tidak berani memimpin berdoa di depan saudara-saudaranya karena merasa takut salah atau merasa tidak layak untuk matur kepada Tuhan. Yang ketiga, mungkin saja karena kita tidak memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Bagaimana bisa berkata-kata dengan nyaman dan mengungkapkan isi hati kalau relasi kita dengan Tuhan tidak akrab? Bagian yang mana yang sekiranya menjadi penyebab sehingga kita kadang malu dan takut untuk berdoa? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam perikop Yohanes 17 ayat 1-11 ini, Tuhan Yesus mendoakan para muridnya. Tuhan Yesus sebentar lagi akan meninggalkan mereka. Sementara itu, para murid akan mengalami situasi berat, tercerai-berai, dan mengalami penderitaan. Oleh karena itu, Yesus mendoakan mereka secara khusus. Ada dua hal khusus yang Yesus mohonkan dalam doa tersebut. Yang pertama, Yesus meminta kepada Bapa
agar berkenan memelihara para pengikutnya, karena ia tidak akan lagi bersama mereka. Harapannya adalah supaya mereka selamat dari berbagai ancaman dan penderitaan. Yesus yakin Bapalah yang akan memelihara muridnya sehingga selamat. Yang kedua, Yesus meminta agar Bapa memberikan hidup kekal kepada para pengikutnya. Hidup kekal yang dimaksud adalah bahwa pengikut Yesus mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus oleh Bapa. Mengenal bukan sekadar tahu, tetapi juga mempunyai relasi. Para murid tidak hanya tahu siapa Bapa, siapa Yesus, tetapi mereka juga memiliki relasi yang benar dengan Yesus dan Bapa. Saudara-saudara yang terkasih, doa bukan sekadar ungkapan kata, namun dialog yang berisi ungkapan dalamnya relasi dengan Sang Kali. Yesus dalam sisi kemanusiaannya memberi contoh bagaimana menjalin relasi yang mendalam dengan Bapanya di surga. Inilah contoh bagi manusia agar memiliki relasi yang mendalam dengan Tuhan sepanjang hidupnya. Doa dan relasi yang semacam inilah yang mestinya dihidupi oleh semua orang percaya secara terus-menerus, sehingga tidak akan kehilangan napas hidup. Ketika kita erat berelasi dengan Tuhan, maka hidup ini tidak hanya sekadar hidup, namun mampu memberi hidup bagi sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita menghadapi banyak tantangan, persoalan ekonomi, sakit penyakit, kondisi relasi sosial, dan lain-lain. Ketika kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri, kita akan kehabisan napas dan kehabisan kekuatan. Oleh sebab itu, mari kita belajar melatih bernapas, juga terus menjaga nafas kehidupan yang akan memberi daya kekuatan. Bagaimana caranya agar nafas kehidupan dan belajar bernapas dengan benar sehingga memberi daya kekuatan? Kita sebagai orang percaya senantiasa diajarkan tekun berdoa. Doa sebagai kebutuhan dan membangun relasi dengan Tuhan secara benar dan sungguh-sungguh, tidak sekadar rutinitas tanpa makna. Jika demikian yang terjadi, maka kita akan semakin kuat dan mampu bertahan walau ada banyak ancaman dan penganiayaan. Lalu apa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan kehidupan yang semakin memberi hidup? Kita yang sudah memiliki kekuatan karena karya Roh Kudus, saatnya kekuatan ini dipergunakan untuk menopang yang lemah. Salurkanlah dan alirkan nafas hidup yang kita miliki sebagai penopang dan pemberi kekuatan bagi saudara-saudara kita yang lemah. Mari kita terus menjaga relasi yang akrab, yang mendalam dengan Tuhan. Tidak sekadar saat kita membutuhkan. Bimbinglah keluarga, jemaat, dan sesama agar juga tekun dalam doa dan berelasi dengan Tuhan dengan benar, bukan sebagai rutinitas, sehingga dalam situasi apapun kita akan tetap hidup. Selamat menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.